Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Blok B8, mal. Kebakaran. Sebuah rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Bandar Lampung ludes terbakar. Kelangkaan solar kian parah, antrian truk di SPBU mengular hingga malam hari. Desa Sungai Burung Tulang Bawang nyaris tenggelam dampak abrasi yang kian parah. Damkar harus datang, mal. Makasih banyak ya, mal, udah dibantuin. Makasih banyak, mal. Rumah milik Junaidi Sudrajat di Perumahan Korpri Sukarame, Bandar Lampung terbakar pada Minggu petang. Kobaran api baru diketahui tetangganya sudah membesar karena rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya. Api dengan cepat meludeskan bangunan berikut isinya. Petugas menurunkan 8 mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut petugas damkar, api pertama kali muncul dari atap dan dengan cepat menjalar ke bangunan. Korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Masih dugaan berdasarkan informasi dari pemilik bahwasanya api berasal dari korsleting listrik yang ada di atap rumah tersebut, sehingga membesar kemudian terjadi kebakaran. Kalau untuk kira-kira kerugian sendiri udah ditaksir belum sih? Taksiran ya, berdasarkan taksiran dari pemilik diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Yang dicari udah nggak ada, udah. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan tidak menjalar ke rumah lain di perumahan ini. Kerugian korban ditaksir ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Perayaan Natal tahun ini diwarnai dengan kelangkaan solar, seperti terpantau di SPBU Tugu Payan Mas, Jalan Prawira Ratu Negara, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Minggu malam. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Kelangkaan solar yang merata hampir di seluruh SPBU menyusahkan para sopir truk dan bus. Waktu perjalanan mereka terhambat karena harus mengantri lama di SPBU. Mereka tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan akan mendapatkan solar. Solar. Gimana Pak De? Ya, susah bener nyari solar sekarang. Ngantrinya panjang. Kita ngantri sudah berapa lama? Sudah mau 20 menit. Gak naik, solar kosong dan susah. Terlambat waktu. Paling cepat tuh ngantri 2 jam ngantri minyak. Kita masih ngantri panjang ya? Walah, masih panjang. Belum dapat selah malahan tempat ini. Kelangkaan solar di Lampung terjadi sejak sekitar 2 bulan lalu. Meski berlarut-larut, namun pemerintah dan Pertamina tidak segera mengatasinya. Untuk khususnya Lampung Utara ini, ya payah lah solar. Jadi setiap mana yang buka Pertamina ada solar, ya kayak gini, ngantrinya panjang. Kalau ngantri gini gimana Pak De perjalanan kita? Ya pastinya terlambat. Kayak mobil muatan kayak gini biasanya kan dikejar waktu. Nah biasanya ya kita nggak sampai tepat waktu, nggak nentu. Ada solarnya kapan? Biasanya kadang nggak ada ya? Iya biasanya kadang nggak ada. Sementara itu, menurut petugas SPBU, antrian kendaraan terjadi karena pengiriman solar dari Pertamina sering terlambat. Sejauh ini, kuota solar diklaim tidak dikurangi.
Penjualan solar kini dilakukan SPBU di jam tertentu setelah mendapat pasokan dari Pertamina. Stok solar tersebut biasanya tak lama langsung ludes terjual dan solar kembali kosong di SPBU. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pelemparan bom Molotov yang kedua kalinya di rumah Sekretaris PWNU Lampung, Hidir Ibrahim, dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung Minggu dini hari. Kuasa hukum korban membawa rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang mengendarai motor berboncengan. Mereka terlihat tergesa-gesa melemparkan Molotov ke pagar rumah korban. Menurut kuasa hukum korban, para pelaku sempat terpergok warga yang melintas. Mereka melambaikan tangan dan langsung kabur. Pada saat pukul sekitar 2:15 itu, ya mereka sempat curiga ada orang yang melintas di rumah klien kami. Karena curiga sempat ditegur sebenarnya, tapi dia hanya melambaikan tangan kan. Setelah tidak beberapa lama, dia melintas rumah klien kami dan menghidupkan sumbu Molotov dan melemparkan ke arah rumah klien kami, dan disitulah terjadi kejar-kejar. Pelakunya sama nggak sih Bang dengan yang pertama Bang? Kalau dugaannya Bang? Kalau kami tidak ingin menduga-duga ya, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Polisi diharap bisa segera menangkap pelaku karena teror tersebut mengancam keselamatan keluarga korban dan telah terjadi 2 kali. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus teror Molotov di rumah Hidir Ibrahim di Raja Basa, Bandar Lampung masih dalam penyelidikan polisi. Senin siang, polisi mendapat petunjuk baru berupa rekaman suara percakapan dari ponsel saat korban diancam oleh seseorang terkait jabatan korban sebagai Sekretaris PWNU Lampung. Lu ini nggak tahu terima kasih. Enggak lo yang Bang, terima kasih sama gua Bang. Lo yang nggak terima kasih sama gua Bang. Mau nyampe kapanpun Bang, lu kalau nggak beres urus nama gua urus terus. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto menyatakan rekaman suara tersebut sebagai pendukung penyelidikan dan belum tentu orang tersebut adalah pelakunya. Minimnya saksi saat kejadian jadi kendala mengungkap identitas pelaku. Sejauh ini polisi telah memeriksa 4 saksi yang terdiri dari tetangga, keluarga hingga pamong di daerah tinggal korban. Jadi minimnya saksi ini juga menjadi kendala, tetapi itu bukan satu kendala kami untuk membuat terang satu permasalahan ini, satu peristiwa ini. Insya Allah kita bisa mengungkap. Terkait rekaman suara yang beredar, pernah ada ancaman terhadap korban sendiri seperti apa? Ya itu satu rangkaian, satu rangkaian nanti kami analisa apakah ada benang merahnya dari satu peristiwa. Teror Molotov di rumah Sekretaris PWNU Lampung, Hidir Ibrahim terjadi 2 kali dalam sepekan. Pelaku mengendarai motor berbongan dan melemparkan bom Molotov ke rumah Hidir. Meski ada ledakan, namun api hanya mengenai pagar. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.